Halo, perkenalkan nama saya Syarif Amhar, dan di video kali ini kita akan melanjutkan tentang membuat wireframe untuk website yang sudah saya copy ya. Saya screenshot beberapa bagian yaitu dari websitenya Miro seperti ini, dan di video pertama kita sudah membuat bagian menu dan juga bagian section pertama ya, atau hero section ini kita sudah buat, dan kita akan melanjutin untuk ini beberapa icon, kemudian gambar dan teks, kemudian beberapa icon seperti ini misalkan. Oke, langsung aja kita coba lanjutkan dulu dengan tools Figma ini. Nah, kalau kita ingin membuat frame kita lebih tinggi, kita tinggal pilih aja frame-nya. Misalkan ini saya double klik, kemudian saya ganti menjadi home, misalkan namanya home. Kemudian langsung aja kita bisa buat ya, shape yang kita gunakan di wireframe ini biasanya nggak banyak. Seperti di video pertama yang saya bilang, kita cukup menggunakan shape, teks, dan juga move tool yang kurang lebih itu basic ya di Figma toolsnya seperti itu. Jadi kita bisa coba aja menggunakan O atau rectangle, circle ya. Kalau kita lihat di sini ellipse O, kita bisa buat langsung diklik akan otomatis menjadi 100 kali 100. Kalau kita lihat mungkin bisa kita kecilin aja. Kita bisa ngeklik ini ya supaya kita ngerubah ini width dan height-nya, tinggi dan lebarnya ini otomatis sama seperti itu. Kita buat jadi 60 misalkan sini. Terus kita bisa tambahkan teks misalkan. Kita klik dulu, kita tambahkan teks dengan klik T ya, misalkan. Di sini kita bisa tulis logo seperti ini. Misal mau kita besarkan juga masalah 70 sekiranya cukup. Kemudian kita bisa klik untuk teks dan shape-nya dengan shift ya, shift kemudian diklik. Kita buat auto layout misalkan seperti ini supaya tulisannya ada di tengah ya. Kita bisa atur alignment-nya. Jadi untuk saat ini saya rasa di tengah aja ya. Kita buat di tengah. Terus kita lihat ini posisinya agak tengah ya. Terus ada 2, 3, 4, 5, 6 logo. Kita bisa langsung aja Ctrl D atau Command D misalkan sini, kemudian untuk copy ya, untuk duplicate, kemudian bisa kita tambahkan Command D lagi, kemudian lagi ya, sudah 6 ya, ini logonya 6, kita buat 6 logo. Terus kita bisa select semua ya, seperti ini satu-satu, atau kita bisa langsung copy ini, drag ini ya semua. Kemudian kita buat auto layout atau shift E ya. Di sini shift E. Nah, ini sudah kita align ke tengah misalkan. Lalu kita lebarkan sedikit.
Ini di sampai sini ya, perkiraan lah, kira-kira sampai situ. Nah, kemudian kita bisa atur untuk antar itemnya berapa. Misalkan di sini saya buat auto misalkan. Seperti ini, kita bisa pakai auto ya, supaya mereka ngambil gapnya ini sampai penuh sini. Kalau kita lebarin nanti juga akan otomatis ya kayak gitu. Oke, kita align ini di tengah dulu. Oke, sudah. Kemudian kita bisa panjangin lagi ini. Ya, oke, misalkan sampai sini ya. Nah, karena kita di sini sudah menyiapkan ya, kalau kita lihat di website aslinya kita melihat ada gambar, ada teks ya, seperti itu. Jadi kita bisa copy frame ini ya, bagian ini kita duplicate, Command D atau Ctrl D, kemudian kita turunkan di sini misalkan. Nah, karena kita perlu hanya gambar dan juga teks ya, jadi kita bisa hapus aja ini button delete ya, kita delete sudah. Nah, kemudian kita mau ngatur letak daripada image ini ke kiri ya, cukup diklik image-nya. Karena kita sudah menggunakan auto layout di sini, jadi kita bisa klik ke kiri aja atau pakai arrow kiri ya di keyboard kalian, seperti itu. Kayak ini sudah. Lalu kita bisa coba panjangin ini jadi sekian ya, mungkin supaya lurus sama image ini misalkan. Oke, kita bisa masuk ke websitenya Miro, lalu kita bisa copy tulisannya misalkan ini, kemudian di title-nya ya misalkan. Nah, karena di sini di tulisan save time creating wireframes dan di hero image ini teksnya beda ya, size-nya. Jadi kita bisa kecilin misalkan 32 atau 34 ya, misal. Kemudian kita bisa copy juga ini, kita copy, kemudian kita paste di teks seperti ini. Oke, sudah. Berikutnya juga sama ya, seperti itu. Kalau misalkan kalian mau atur juga, misalkan ini lebih kecil juga bisa ya, tapi karena kita ngikutin yang bagian atas, jadi kita tetap aja misalkan. Kemudian kita buat sama ya, seperti ini. Elemennya hanya perlu gambar dan juga teks. Kita bisa Ctrl D atau Command D di ini, diklik dulu. Kemudian kita drag ke bawah dengan menggunakan Shift supaya lurus ya, kita nuruninnya. Kemudian kita lihat misalkan di sekitar sini ya. Oke. Nah, ini karena kita pengen mindahin lagi, jadi kita bisa klik image-nya aja, select image ini, terus kita pencet keyboard yang kanan ya, arrow kanan, maka otomatis seperti ini.
Lalu kita bisa copy lagi gambarnya, misalkan di sini copy text ya, bukan gambar, sorry, dengan size yang sama. Kemudian ini juga kita copy ini. Oke. Dan kalau kita lihat di sini konten mereka terletak di tengah ya. Jadi kalau perlu dicek juga ini alignment-nya sudah betul apa enggak. Ini di tengah ya, sudah betul. Berarti oke, ini juga. Nah, kemudian di bagian selanjutnya ada ini ya, title, kemudian icon, beberapa icon ini. Misalkan kita buat di sini, samakan. Oke, kita bisa juga mengambil satu bagian aja ya. Contoh title ini saya ambil. Nah, kita Ctrl C atau duplicate juga bisa, tapi karena di dalam frame, jadi setelah kita keluar, kita bisa V aja, Ctrl V, kalau tetap masuk ya. Jadi kita bisa drag aja, kita klik, kita drag ke bagian bawah. Oke, misalkan di sini ya. Oke, kemudian kita bisa copy paste lagi teksnya di sini. Kita paste. Misalkan kalau kita lihat di sini sama ini mungkin lebih kecil sedikit ya. Jadi kita bisa kecilin teksnya. Sorry, harus di select dulu semua. Jadi 38 misalkan. Oke. Nah, di sini kita ada icon ya, semacam gambar atau icon ini. Kita bisa copy aja yang kita buat ini sebagai penanda untuk icon ya, atau logo atau gambar kecil misalkan. Ketika kita sudah paste, kita drag satu di sini misalkan. Ini sejajar ya, kalau kita lihat sejajar, kita bisa besarkan sedikit. Oke, 115. Kita bisa tulis misalkan icon. Oke, sudah. Kemudian kita bisa title lagi dan teks, kita bisa ambil ini karena sama ya. Di bagian ini kita ambil, sorry, di frame ini ya. Oke, kita Ctrl D atau Ctrl CFV bisa. Terus kita pindahkan di sini. Oke, sudah. Kita copy tulisannya, misalkan ini title-nya dulu. Title kita copy. Kemudian teksnya juga. Select semua, kemudian kita paste misalkan. Nah, ini icon pertama sudah, dan kalau kita lihat ini pengulangan ya, sama. Jadi kita bisa buat ini auto layout dulu. Kita select
Kita select dulu icon dan teksnya ini, kita buat auto layout atau shift A ya. Shift A, sudah. Oke. Terus kita bisa copy ini, kita duplicate, kemudian kita geser ya di sini, misalkan sejajar. Oke, sudah. Kita copy paste dulu kontennya. Kita hapus, sorry. Kita copy juga ini. Misalkan di sini. Oke. Sudah ya. Nah, kita bisa tambahkan auto layout juga untuk ini kedua bagian ini ya, dua konten ini kita auto layout. Oke, kita buat auto misalkan. Jadi karena size kotaknya ini sudah sama ya, sama atas bawahnya juga, atasnya sorry. Jadi kita bisa copy ini juga, kita duplicate, Ctrl D atau Command D ya, atau Ctrl C kemudian V juga bisa seperti itu. Ini kita ambil juga, misalkan ini. Kita copy, kemudian kontennya juga. Oke, satunya. Paste juga di sini. Oke, sudah semua ya. Jadi seperti ini kita bisa juga tambahkan ini jadi auto layout, misalkan 3 ini dengan add layout ini, auto layout. Kita bisa ini ya, kita bisa gunakan ini, kemudian di enter ya misalkan, atau mau memanjang juga bisa, sama seperti itu. Jadi ya saya rasa sudah ya, mirip. Nah, di bagian ini di website Miro ini sebetulnya masih ada ya banyak beberapa hal yang belum saya masukkan. Jadi kalau penonton ini mau belajar lagi tentang wireframe, bisa subscribe, like, dan komen kalau pelajaran ini mau dilanjutkan atau mau langsung ke desain aktualnya ya, desain UI UX-nya seperti ini bisa. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.